Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang senantiasa membaca Al-Quran di waktu siang dan malam hari, mereka ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diterangkan dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Al-Fatir ayat 29-30. Pada hari kiamat kelak, para pembawa Al-Quran akan dikumpulkan menjadi satu dalam keadaan yang sangat harum, seperti harumnya minyak misik asli. Selain itu, wajah mereka juga akan memancarkan cahaya yang sangat terang dan menyilaukan setiap mata yang memandangnya. Kemudian ketika mereka berada di atas jembatan akhirat, para malaikat akan menyambut mereka dengan menjabat tangan mereka, menaruh mahkota di kepala mereka, dan menyematkan pakaian kebesaran khusus di tubuh mereka. Setelah itu, para malaikat akan mengantarkan ke hadapan mereka gumpalan-gumpalan cahaya yang di atasnya bertengger pelana yang sangat harum baunya. Bersama dengan itu, sebuah suara akan berseru, mereka adalah para kekasih Allah. Mereka adalah para kekasih Allah yang senantiasa membaca dan mengamalkan kitab-Nya. Maka dari itu, hari ini mereka pun sama sekali tidak merasa takut dan bersedih. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang tidak akan merasakan ketakutan yang amat sangat dan tidak akan dihisab di hari akhirat dan akan berada di atas bukit kasturi sehingga semua makhluk selesai dihisab. Mereka itu adalah orang yang membaca Al-Quran dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang pemimpin sebuah kaum yang diridhoi oleh masyarakatnya, dan seorang penyeru yang senantiasa mengajak orang-orang untuk melaksanakan sholat karena semata-mata mengharapkan ridho Allah. Yang ketiga, seorang hamba yang bagus hubungannya dengan Tuhannya dan dengan masyarakatnya. Hakim meriwayatkan dari Abdullah ibnu Baridah dari bapaknya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mempelajarinya dan kemudian mengamalkannya, maka di akhirat kelak mereka akan dianugerahi mahkota dari cahaya yang sinarnya seperti sinar rembulan, dan kedua orang tuanya akan diberi pakaian yang tidak pernah dipakai di dunia. Kemudian orang tuanya bertanya, apa yang telah kami lakukan sehingga kami mendapatkan ini semua? Maka malaikat menjawab, karena anakmu telah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran pada setiap pagi dan petang hari, kemudian ia menghalalkan segala yang dihalalkan olehnya dan mengharamkan setiap yang diharamkannya, maka Allah akan mengharamkan daging dan darahnya dari api neraka, dan Allah menjadikannya sebagai teman para malaikat yang mulia lagi suci. Bahkan pada hari kiamat kelak, Al-Quran akan menjadi saksi untuknya. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, Al-Quran akan didatangkan bersama para ahlinya, yaitu mereka yang pada saat di dunia selalu membaca dan mengamalkannya. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan berjalan di depan mereka. Keduanya akan memberi kesaksian untuk setiap pemiliknya, yaitu pembaca dan pengamalnya. Yang dimaksud dengan pembawa Al-Quran adalah orang-orang yang selalu membaca dan mengamalkannya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Imam Anas ibnu Malik meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga yang terdiri dari para manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah para ahli Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Pembawa Al-Quran yang juga mengamalkannya adalah para keluarga Allah. Mereka adalah juga para kekasih Allah, yang mana Allah akan mencintainya pula setiap orang yang mencintai mereka saat di dunia, yakni karena mereka adalah para kekasih Allah dan orang-orang khususnya. Pada hari kiamat nanti, Allah akan memuliakan dan mengistimewakan mereka dengan berbagai macam keistimewaan khusus, dan salah satu keistimewaan yang mereka dapatkan adalah bahwa mereka termasuk golongan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan orang tua mereka pun akan dimuliakan pula oleh Allah sebagai penghormatan untuk mereka. Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat nanti untuk menerangi jalan para pengikutnya menuju surga. Abu Hurairah menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengarkan sebuah ayat dari kitab Allah, maka akan dicatat untuknya sebuah kebaikan yang berlipat ganda pahalanya. Dan barang siapa membaca Al-Quran pada hari kiamat kelak, ia akan memiliki sebuah cahaya. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda,
Pada hari kiamat nanti, para ahli Quran akan dihadirkan. Lalu Al-Quran akan berkata, "Ya Allah, hiasilah ia." Maka dikenakan padanya sebuah mahkota kehormatan. Al-Quran berkata lagi, "Tuhanku, tambahkanlah hiasan untuknya." Maka dikenakan padanya pakaian kemuliaan. Ia berkata lagi, "Tuhanku, ridhoilah ia." Maka Allah pun meridhoinya. Kemudian akan dikatakan kepada orang tersebut, "Bacalah dan naiklah ke tingkatan surga yang lebih tinggi." Dan setiap ayat yang dibacanya akan menambah satu pahala kebaikan, tingkatan surga untuknya. Imam Kitabi menerangkan dalam beberapa asar disebutkan bahwasanya jumlah ayat Al-Quran itu sesuai dengan jumlah tingkatan surga. Karena itu kelak akan dikatakan kepada setiap pembacanya, "Naiklah ke tingkatan surga sesuai dengan jumlah ayat yang engkau baca." Dengan kata lain, siapa saja yang pada waktu itu bisa membaca seluruh ayat Al-Quran, maka ia akan mendapat tingkatan surga yang paling tinggi. Dan barang siapa hanya mampu membaca satu juz, maka tingkatan surga yang akan diperolehnya adalah sesuai jumlah tersebut. Dan pendek kata, akhir pahala yang akan diterima seseorang adalah sesuai dengan jumlah terakhir ayat yang ia baca. Ali ibnu Abu Thalib menceritakan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran, hendaklah ia menghafal dan mendalami maknanya, kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan olehnya, mengharamkan apa yang diharamkan olehnya. Dengan begitu niscaya Allah akan memasukkannya ke surga." Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan sebuah istana untuknya di surga." Lantas Umar ibnu Khattab berkata, "Kalau begitu, kami akan memperbanyak membacanya ya Rasulullah." Nabi menjawab, "Allah maha luas dan lebih baik pemberiannya." Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.